Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas kitab 175 jalan menuju surga. Volumenya mungkin agak dikecilkan. Baik. Maaf, sampai halaman berapa ya? Halaman 87. Halaman 87 pada poin ke 37. Baik, kita baca hadisnya. Dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan pujiannya kami memuji, sebanyak 100 kali dalam sehari, niscaya akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis yang kedua, man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan pujiannya kami memuji, sebanyak 100 kali, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tasbih dan tahlil, di mana orang yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Sebenarnya amalan-amalan
yang bisa menggugurkan dosa sebanyak buih di lautan ini bukan hanya sekedar dua riwayat ini yang menjelaskan tentang keutamaan tasbih dan tahmid saja. Ada beberapa amalan yang semakna dengan hadis ini, artinya semakna pahalanya, bahwa siapapun yang mengamalkan amalan-amalan ini, maka Nabi SAW menjanjikan dosa sebanyak buih di lautan bisa digugurkan. Apa saja amalan itu? Kita urut. Yang pertama, zikir setelah sholat. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallaha thalathan wa thalathin wa kabbarallaha thalathan wa thalathin fatilka tis'atan wa tis'un fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamul mi'ati. Hadis pertama, barang siapa yang bertasbih membaca subhanallah setiap selesai sholat 33 kali, kemudian mengucapkan alhamdulillah 33 kali, kemudian bertakbir Allahu Akbar 33 kali, sehingga jumlahnya menjadi 99 kali, kemudian digenapkan 100 dengan ucapan la ilaha illallah, maka disebutkan dalam riwayat ghafarallahu dzunubahu aw khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi yang pertama adalah berzikir selepas salat, membaca tasbih, kemudian takbir, kemudian tahmid. Kemudian yang kedua, amalan atau zikir yang dilakukan ketika hendak tidur di tengah malam. Nabi SAW mengatakan, man qala hina ya'wi ila firashi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ghafarallahu dhunubahu wa in kana mithla zabadil bahri. Barang siapa yang hendak beranjak ke pembaringannya, artinya hendak tidur di malam hari, tak lupa dia membaca doa atau berzikir la ilaha illallah wahda la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia semata Allah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya kerajaan dan pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha mampu. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi sebelum tidur membaca zikir ini, walaupun ada yang mengatakan bahwa hadis ini lemah,
sebagaimana dilemahkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, tapi sebagian yang lainnya menghasankannya. Ini amalan kedua. Kemudian amalan yang ketiga adalah riwayat yang tersebut dalam kitab yang kita bahas ini. Orang yang melanggengkan bacaan dalam sehari 100 kali subhanallah wa bihamdi, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menggempur dosa-dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Kemudian yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana perintah melaksanakan salat 6 rakaat setelah maghrib, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Nabi mengatakan, man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin khuttat dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang salat setelah maghrib 6 rakaat, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Tapi hadis ini juga yang melemahkan, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkan riwayat ini. Kemudian juga berzikir di pagi hari Jumat. Man qala sabihata yaumil jum'ah, barang siapa di pagi hari Jumat qabla salatil ghada, sebelum melaksanakan salat duha, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 marrat, ghufirat dunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Sebanyak 3 kali membaca astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka juga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Tapi ada juga yang mengatakan hadis ini juga lemah, dilemahkan oleh Syekh atau Al-Imam Ahmad, tetapi sebagian ulama yang lain mensahihkannya. Kemudian juga orang yang menjaga salat duha, orang yang menjaga salat duha, man hafadha ala salati duha ghufirat dunubuhu walau kanat aktsar min zabadil bahri. Barang siapa yang menjaga salat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Nasa'i, tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkan hadis ini. Kemudian juga orang yang duduk di tempat sholatnya selepas sholat subuh berlalu. Jadi selepas sholat subuh, kemudian ibu berzikir setelah sholat, kemudian ibu tetap tidak beranjak dari tempat sholatnya ini. Kemudian dia senantiasa berzikir dengan membaca apa saja, entah baca Quran, entah baca makalah agama, baca hadis, sampai kemudian datang waktu syuruk, kemudian dia pun melaksanakan 2 rakaat salat duha. Maka Nabi SAW juga mengatakan, man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati subhi
hatta yusalli rak'ataini rak'atai adh-dhuha la yaqulu illa khairan ghufirat lahu khatayahu wa in kanat akthar min zabadil bahri. Barang siapa yang duduk di tempat salatnya sampai selesai salat subuh, kemudian dia duduk sampai dia melaksanakan 2 rakaat duha, tidak mengatakan selama duduk kecuali yang baik, maka akan diampuni dosa-dosanya, walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, walaupun sekali lagi ada yang melemahkan seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian juga berikutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang berjumpa dengan saudaranya kemudian berjabat tangan dan dia tidak melepaskan kecuali saudaranya melepaskannya. Kata Nabi SAW, innal muslim idza laqiya akha fa akhadha bi yadihi tahatat dunubuhuma kama yatahatal waraqu anis syajarati al-yabisati fi yawmin rihin 'asif wa ghufira lahuma walau kanat dhunubuhuma mithla zabadil bahri. Apabila seorang muslim berjumpa dengan saudaranya kemudian mengambil tangannya, berjabat tangan dan tidak melepaskannya kecuali salah satunya melepaskannya, maka dosa-dosanya akan gugur seperti gugurnya daun yang diterpa angin yang kencang, dan Allah akan ampuni dosa keduanya walaupun dosa keduanya sebanyak buih yang ada di lautan. Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, dan hadis ini dikeluarkan al-Imam At-Tabrani wa rijaluhu rijalus sahih, dan semua rijalnya, perawinya semua sahih. Jadi orang yang berjumpa dengan saudaranya kemudian saling berjabat tangan sampai saudaranya melepaskan. Jadi kita yang jabat tangan jangan mau dilepaskan, biar dia melepaskannya. Maka sebagai imbalannya dosa-dosanya akan diampuni, seperti Allah menggugurkan daun-daun kering yang diterpa angin kencang, dan dosa-dosa dia walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Ini juga diantara pahala orang yang mengamalkan amalan ini, berjabat tangan sampai tidak melepaskan kecuali saudaranya melepaskan. Kemudian juga amalan yang lain, orang yang berzikir setelah fajar 3 kali dan setelah asar 3 kali dengan lafaz astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sebagaimana Rasul mengatakan, man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal asri 3 marratin astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi kufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini setelah fajar 3 kali dan setelah asar 3 kali, astaghfirullahaladzim, aku meminta ampunan kepada Rabb yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tidak ada sembahan yang berhak kecuali Dia yang Maha hidup dan Maha bertegak berdiri sendiri, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Sunni dalam Amalul Yawm wal Layla dan Ad-Dailami dalam Al-Firdaus bima'thuril khitab bilafdi kufirat anhu dhunubuh. Intinya bahwa
Inilah di antara amalan, sekian amalan yang menjelaskan bahwa siapapun yang mengamalkan amalan-amalan ini, maka sebagai imbalannya dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Baik, kembali kepada tema. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala subhanallah wa bihamdi." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, alias tasbih. Dan tasbih artinya mensucikan Allah dari setiap kekurangan. Wa bihamdi, dan juga memujinya dengan segala bentuk pujian yang layak kepada Allah. Jadi mengucapkan subhanallah wa bihamdi, kan mudah mengucapkan subhanallah wa bihamdi, tapi 100 kali dibaca dalam satu hari, entah pagi 30, siang 30, sore 30, malam tinggal 10 umpamanya. Pokoknya dalam satu hari itu 100 kali. Maka Nabi mengatakan dosa-dosanya akan digugurkan walaupun sebanyak yang ada di lautan. Dua riwayat ini memiliki faedah. Yang pertama tentang fadilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada fadilah, keutamaan orang yang berzikir. Keutamaan orang berzikir ini banyak kan, salah satunya ini. Maka dari sini semangatlah untuk mendawamkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara faedah zikir yang paling besar adalah sababu as-sa'adatil qalbi wan syirahi, sebab datangnya kebahagiaan hati dan kelapangan. Jadi zikir itu membawa ketenangan hati dan juga membawa kelapangan hati. Dan hati kalau lapang, hati kalau bahagia, maka dia akan mudah menyelesaikan apapun yang dihadapannya. Tapi kalau hati sedang bersedih, hati sedang sempit, masalah sekecil apapun akan sulit mencari jalan keluarnya, karena tidak berfungsi akalnya. Tapi kalau hatinya sehat, hatinya bahagia, hatinya lapang, maka otaknya juga sehat, cara berpikirnya juga sehat. Makanya ini fungsi daripada zikir, apalagi dengan keutamaan yang sangat besar di sini. Maka bersemangatlah untuk mendawamkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, keutamaan orang yang mendapatkan pahala dalam bentuk gugur dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Ini bagi yang meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya yang digugurkan itu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa digugurkan dengan tasbih dan tahmid. Dosa besar itu hanya bisa digugurkan dengan syurutut taubah, dengan syarat-syarat taubat. Menyesal kenapa dia melakukan dosa, berjanji untuk tidak mengulangi dosa. Kemudian di waktu yang memang masih diterima taubat, seperti nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Kemudian juga yang keempat, mengikuti perbuatan buruk dengan kemaksiatan, dan kalau itu dosa berkenaan dengan hak orang lain, maka mengembalikan kepunyaannya dan minta kerelaannya. Maka kalimat khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, atau ghufirat lahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri, akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak yang ada lautan. Maksudnya saghair, as-saghair, dosa-dosa kecil. Lalu apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Kalau dosa besar itu ada hadnya, ada ancamannya. Di dunia diancam dengan potong tangan, dengan rajam, dengan pancung, dengan cambuk, dan yang semacamnya. Di akhirat diancam dengan neraka, dengan azab.
dengan api yang bergejolak dari neraka. Tapi dosa kecil itu tidak diancam, dosa si dosa, tapi tidak ada ancamannya. Seperti mamanya kita memandang aurat. Hari-hari kita memandang aurat kan. Apalagi handphone ibu tidak mau lepas. Kadang satu ibu itu 3 handphone, di 3 pesak pula ya. Satu lobet ambil satu lobet ambil satu, yang satunya dicas. Di 24 jam itu, kalau kecuali tidur aja bu ya, terkadang ada orang yang tidak lepas dengan handphone. Kayaknya ada lemnya di handphone itu, dengan nempel terus di tangan. Lah kita tahu bahwa orang nengok handphone itu hari-hari nengok aurat kan, entah aurat sesama perempuan atau aurat laki-laki, entah mungkin nonton berita, atau mungkin sekilas ada iklan, atau mungkin sengaja memang ingin melihat. Pokoknya setiap hari, bahkan setiap detik kita melihat aurat kalau orang yang melihat handphone itu, dan itu bagian daripada dosa kecil. Tapi Nabi SAW mengatakan dosa-dosa kecil ini walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, itu bisa digempur dengan cara membaca tasbih dalam sehari 100 kali. Jangan pernah remehkan dosa kecil. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-terusan jadi besar nanti. Tapi dengan memperbanyak amalan yang tadi disebut, salah satunya berzikir, membaca subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari semalam, itu bisa menggugurkan dosa itu. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwa keutamaan ini, maksudnya keutamaan baca subhanallah bihamdi, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, selama dosa-dosa kecil itu bukan menjadi sebuah kebiasaan dan hobi. Sudah tahu itu dosa walaupun kecil, tapi terus saja dilakukan, maka keutamaan ini tidak akan dapat bagi orang yang terus-terusan melakukan dosa. Ia satu sisi ibu membaca zikir ini setiap hari, tapi sisi lain juga terus melakukan dosa, nggak berhenti, maka nggak berlaku jadi keutamaan hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya amalan ini subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari tentu tidak lebih utama di dalam menggugurkan dosa melebihi daripada taubat. Artinya tetap taubat itu nomor wahid, nomor utama. Jadi kalau orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sekedar dosa kecil yang hilang, dosa besar pun bisa hilang. Jadi bagaimanapun, walaupun ada keistimewaan dalam bacaan subhanallah bihamdi fi yaumin mi'ata marrah ini, khatat khataya wa in kanat mithla zabadil bahri, tapi tentu taubatan nasuha, bertobat kepada Allah dengan taubat yang bisa memberikan nasihat kepada orang yang bertobat, jauh lebih baik dibandingkan menghapus dosa dengan membaca zikir seperti ini. Tetap taubat nomor utama, karena taubat menggugurkan semua dosa masalahnya. Kalau zikir ini kan hanya dosa kecil saja. Makanya di sini penting, tetapi sebagaimana penyempurna taubat, maka kita bisa manfaatkan dengan membaca tasbih dan tahmid. Karena keutamaan tasbih dan tahmid ini bukan hanya itu saja. Sebagaimana bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan, satu kali dibaca saja subhanallah bihamdi itu sudah bisa menanam satu pokok kurma di surga, kan begitu. Apalagi berkali-kali, apalagi sampai 100 kali. Selain daripada 100 dapat pokok kurma di surga, dosa-dosa kita di dunia dari dosa-dosa kecil, walaupun jumlahnya sebanyak buih yang ada lautan, saking banyaknya bisa digugurkan dengan zikir ini subhanallah wa bihamdi. Dan juga di antara faedahnya di sini bahwa ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dan rahmat serta kasih sayang.
di mana banyak amalan-amalan yang ringan tetapi memiliki fadilah besar. Membaca subhanallah bihamdi kan ringan, ibu bisa baca sampai 100 kali kalau tidak berhenti ya. Tapi lihat bagaimana rahmat Allah kepada kita. Allah hadiahkan dengan menghapuskan dosa sebanyak buyang ada lautan. Tapi walaupun di sini yang dimaksud adalah saghairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Tapi ini rahmat dan karunia dari Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Islam. Islam ini banyak amalan-amalan ringan tetapi memiliki pahala besar. Salah satunya di sini ini amalan ringan, tapi pahalanya lihat. Dosa sebanyak yang ada di lautan bisa digugur-gugurnya. Kemudian juga di antara faedah hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Allah itu zat yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa, kalau kita datang menghadap Allah dan minta ampunannya, hatta syirik sekalipun, Allah masih berikan kesempatan untuk menerima taubatnya selama dia masih hidup. Apalagi dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu tidak perlu kemudian dihapus dengan cara taubatan nasuha. Cukup dengan amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW dengan sendirinya. Perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukannya. Maka di sini juga menunjukkan Allah itu Ghafur. Allah itu zat yang Maha Pengampun, mengampuni dosa yang kecil dan juga mengampuni dosa yang besar, mengampuni dosa yang sedikit ataupun mengampuni dosa yang banyak selama dia beramal saleh dan bertobat sebelum kematiannya. Sebab kalau sudah menjemput kematiannya maka tidak ada guna lagi, karena kesempatan tobat sudah tidak ada. Kesempatan tobat itu hanya ada di dunia dan tidak di akhirat. Kata Ali radhiyallahu an, al-yaum yaumun amalin wa ghadan yaum hisabin. Sekarang hari kita beramal, besok hari kita dihisab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat ghufirat lahu dzunubu, akan diampuni baginya dosa-dosanya. Bukan satu dosa, tapi banyak dosa. Karena manusia itu kan berbuat dosa bukan dari satu dosa saja, bukan hanya memandang aurat saja dosa kecil itu. Mungkin ibu mengucapkan kalimat-kalimat yang tak sadar masuk pada dosa kecil, seperti mengatakan, kalau saya nggak jalan ke sana tentu saya tidak akan terjadi seperti ini. Kalau bukan karena dia, itu semua kan dosa-dosa kecil. Lah dosa-dosa seperti ini yang berbagai macam dibentuk atau diakibatkan oleh perbuatan dosa yang banyak, maka Rasul mengatakan ghufirat lahu dzunubu. Walaupun dosa-dosanya macam-macam dan banyak, tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Inilah diantara faedah daripada hadis ataupun amalan yang ke-37. Baik, kita akan masuk sedikit pada halaman ke-88 poin ke-38. Perhatikan di sini. Nabi SAW bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Faqala ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turban udbatul ma wa annaha qi'an wa anna dhirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar." Kata Nabi SAW, aku telah berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam diisrakan. Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salam dariku untuk umatmu dan habarkanlah kepada mereka umatmu bahwa sesungguhnya sorga sangat subur tanahnya, tawar airnya. Sesungguhnya dia adalah kian, hamparan tanah dan tanamannya. Jadi hamparan tanah dan tanaman yang akan ditanam di hamparan tanah itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Inilah tanamannya. Jadi kalau ibu membaca zikir ini, macam-macam tanaman akan ditanam di situ. Kan senang bu kalau ibu punya kebun,
Kemudian di situ macam-macam buah-buahan di kebun ini, bukan senang Bu. Ada rambutannya, ada mangganya, ada duriannya, ada dukuhnya, ada kelengkengnya, ada macam-macamnya lah. Sehingga musim ini ibu bisa nyicipi, musim itu ibu bisa nyicipi. Lah kalau kita ingin menanam dengan tanaman yang bermacam-macam di kebun sorga yang Allah sediakan kepada kita, maka tanamlah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan Nabi juga mengatakan di sini, man qala subhanallah, Nabi SAW mengatakan, man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gharasallahu lahu bi kulli wahidatin minhunna syajaratan fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allahu akbar Allah maha besar, niscaya dengan masing-masing satu ucapan tersebut Allah akan menanamkan baginya sebuah pokok di sorga. Jadi masing-masing lafaz akan menjadikan Allah tanamkan pokok di sorga. Hadis ini Nabi mengatakan, laqitu Ibrahim, aku berjumpa dengan Ibrahim, lailata usriya bi, di malam ketika aku diisrakan. Adalah peristiwa yang terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Sebab terjadinya adalah karena Nabi SAW ketika itu mengalami sesak dada yang paling sempit. Setelah meninggal Abu Thalib, disusul meninggal dengan Khadijah, disusul dengan bagaimana diusir dari Mekah, kemudian berdakwah di Taif juga dilempari, sesak dada Nabi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi supaya kokoh lagi keinginan dakwahnya, diangkatlah ke Sidratil Muntaha lewat peristiwa Isra, perjalanan di waktu malam, dan juga Mi'raj dari Baitul Maqdis, terbang menuju Sidratil Muntaha. Lah saat kemudian di beberapa langit dunia itu Rasul banyak berjumpa dengan para nabi. Di langit pertama contohnya dengan Adam ketemu, langit kedua dengan Isa dan Yahya, langit ketiga dengan Idris, langit keempat Harun, langit kelima Musa, dan begitu seterusnya lah. Di setiap langit dia menjumpai para nabi, sampai di lapisan langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dan satu-satunya yang mirip dengan Nabi perawakan dan permukaannya adalah Nabi Ibrahim. Persis sekali mukanya Ibrahim seperti muka Nabi SAW. Lah ketika itu Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salam kepadaku. Inilah yang menjadi alasan kenapa setiap kita dalam tasyahud, dalam salat baik tasyahud awal ataupun akhir, membaca salawat Ibrahimiyah. Bagi yang mengatakan ucapan tasyahud awal dengan akhir sama, seperti Syekh Albani menyamakan bacaan tasyahud awal dengan akhir. Tetapi bagi yang tidak menyamakan, seperti pendapat jumhur mengatakan bahwa tasyahud yang pertama sampai syahadat saja. Tasyahud yang kedua baru ditambah dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diulang dalam salat Ibrahimiyah ini. Kenapa kita disyariatkan bersalawat kepada Rasul dan juga kepada Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim pernah menitipkan salam kepada kita. Dan sebagai jawaban salam Nabi Ibrahim kepada Rasul yang dititipkan kepada umatnya adalah dengan kita memperbanyak membaca salawat Ibrahimiyah. Bahkan lafaz terbaik dalam salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Jadi salat Ibrahimiyah itu untuk menjawab titipan salam dari Ibrahim kepada Nabi SAW. Ada yang berpendapat seperti ini. Maka di sini Ibrahim mengatakan, ya Muhammad aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, bacakan kepada umatmu dariku salam. Ya. Kemudian kata Rasul, wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turba. Ketahuilah bahwa surga itu thayyibatu turba, tanahnya sangat indah, sangat subur. Azbatul ma, di mana airnya sangat-sangat tawar, langsung diminum enak. Wa annaha qi'an, tapi surga juga ada sebuah perkebunan, ada sebuah perkebunan yang kosong, dan kita bisa tanam di kebun itu.
dengan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Lalu dengan apa caranya? Apakah bawa bibit dari dunia ke sorga? Nggak mungkin. Bawa bibit dari dunia ke sorga mustahil. Tanaman di sana lebih hebat dibandingkan tanaman di sini. Ngapain bawa bibit kan itu? Di sana itu main kun payakun, nggak perlu ditanam, disiram, ditungguin, dah langsung jadi. Tapi syaratnya kalau ingin menanam di tanah yang indah itu adalah bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka bacaan inilah bacaan yang bisa menanam pokok-pokok indah di sorga. Maka kalau ibu ingin mendapatkan kebun terbaik, kebun terindah dengan berbagai macam buah-buahan dan juga pohon-pohonan yang lainnya, maka perbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Inilah diantara faedah daripada poin ke-38. Baik, saya kira sampai di sini saja. Silakan kalau ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana kalau itu apa bisa namanya tobat itu kita cuma istighfar kebanyakan. Kalau itu kita harus pernah dan sabar dan itu apa istighfar tapi nanti kembali lagi istighfar lagi terus kembali lagi contohnya semuanya di tangan kita kan nggak mau settingan istilahnya, tapi itu prinsip settingan lagi sama prinsip itu namanya. Iya. Alhamdulillah. Istighfar itu dia i'lan littaubah. Istighfar itu adalah mengiklankan bahwa dirinya akan tobat. Semata-mata orang istighfar saja belum dikatakan tobat. Karena istighfar itu amalan lisan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara istighfar dan taba. Istighfar dan taubat, istighfar dan taubat. Allah bedakan. Kalau istighfar itu amalan lisan, kalau taubat itu amalan badan. Dan harus digandengkan antara lisan dengan badan. Kalau lisan yang mengatakan astagfirullah, saya tidak akan minum lagi, tapi botolnya masih di tangan, belum dikatakan tobat dari khamr. Jadi kalau sudah mengucapkan astagfirullah, maka botolnya lempar. Katakan saya sudah tidak akan berjumpa dengan kamu lagi. Artinya betul-betul meninggalkan minuman. Itu namanya taubatan nasuha. Jadi semata-mata istighfar saja belum dikatakan tobat. Seperti yang tadi ibu katakan, chattingan lagi, habis itu ingat astagfirullahaladzim lagi, chattingan lagi, itu belum dikatakan tobat. Istighfar ya, tapi tobat belum. Itu namanya tomat. Habis istighfar kumat. Ya. Jadi taubat itu betul-betul meninggalkan. Kalau istighfar saja hanya mengingatkan diri saja supaya jangan lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi itu sudah baik. Walaupun belum tobat nasuha, tapi itu sudah baik membaca istighfar. Jadi kita diingatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pengaruh istighfar itu bukan hanya sekedar kita baca karena kita melakukan kemaksiatan saja. Buktinya Nabi SAW saja yang sudah diampuni dosa yang sedang, yang telah, yang akan datang saja setiap hari istighfar 70 sampai 100 kali. Pertanyaannya, apakah Nabi berbuat dosa sehingga harus istighfar tiap hari? Kan tidak. Berarti istighfar itu bukan hanya sekedar dari maksiat saja, bisa saja dari kelalaian kita dalam ibadah. Makanya kenapa setelah sholat kita istighfar 3 kali.
Ada yang lalai, mungkin tidak tumanina, mungkin tidak khusyuk, mungkin bengong, mungkin melamun dan yang semacamnya. Maka supaya sempurna tetap pahalanya, iringi dengan istighfar 3 kali setelah sholat. Walaupun sekali lagi umumnya istighfar itu untuk mengiklankan diri dia akan bertobat dari dosa. Walaupun sekali lagi faedah istighfar bukan hanya itu saja. Faedah istighfar itu banyak-banyak. Bisa untuk memudahkan rizki, bisa untuk mendapatkan berkah, bisa untuk menenangkan hati, bisa untuk mengurai masalah, kan itu istighfar itu. Karena Rasul yang mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang melazimkan istighfar, setiap kegundahannya akan datang kebahagiaan, setiap kesempitannya akan datang jalan keluarnya, setiap rizkinya akan datang dari arah dari mana yang dia tidak sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka akan datang rizki kepadanya. Jadi istighfar itu banyak faedah. Cuman kalau pertanyaan tadi habis istighfar main TikTok lagi, main chatting lagi, maka sekali lagi itu belum dikatakan. Tapi dengan ucapan istighfar itu sudah bagus karena mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sedang berzikir. Wallahu a'lam. Iya. Ya sebenarnya kan istighfar itu kan betul-betul minta ampun. Ya tentu istighfar tadi saya katakan bertobat lebih baik dibandingkan berzikir. Karena itu kan kalau berzikir ini kan kemana-mana. Di antara keutamanya ini. Kalau istighfar ataupun bertobat itu kan memang fokus ke situ. Yang kedua, kalau istighfar dan tobat ini dia bukan hanya menggugurkan dosa-dosa kecil, bahkan dosa besar pun bisa. Tapi kalau zikir kan enggak, dia dosa-dosa kecil saja yang digugurkan. Maksudnya istighfar untuk tobat kan itu ya. Istighfar untuk tobat bukan semata-mata istighfar saja. Ustaz, Iya. itu istighfar harus sholat tobat, benar-benar harus sholat tobat atau gimana? Sholat tobat itu sunnah, tidak wajib. Ya kalau ingin sholat tobat ya sholat tobat itu bagus. Tapi kalaupun tidak sholat, yang penting kan tobat ini kan rangkaiannya dia dengan hati, badan dan juga lisan. Hati berjanji tidak akan mengulang, hati menyesal kenapa harus melakukan perbuatan maksiat. Kemudian badan bergerak meninggalkan maksiat, lisan beristighfar. Itulah tobat namanya. Tobatan nasuha itu seperti itu, bergerak semuanya, hatinya bergerak, lisannya bergerak, dan badannya menjauh dari maksiat. Jadi itu namanya taubah an-nasuha. Adapun sholat tobat itu yaitu pelengkap saja karena kan tidak wajib hukum. Bisa sholat bisa tidak, kalau sholat ya lebih baik lagi karena itu kan sunnah. Wallahu a'lam. Nggak bisa, nggak dengar. Jika seseorang masih melakukan dosa besar yang tidak ada ancamannya, terus dia masih tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai muslim seperti sholat, puasa dan lainnya. Apakah kewajibannya sebagai umat sudah dilaksanakan tapi diterima masih lagi menolak? Oh, di satu sisi dia maksiat, di sisi lain dia melaksanakan kewajiban gitu. Gitu. Iya. Paham. Jadi Al-Quran mengatakan
awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Allah mengatakan bahwa manusia dalam ayat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, zalimun li nafsi, orang yang mendolimi dirinya. Maknanya orang yang mendolimi dirinya hidupnya maksiat saja. Maksiat saja, dia nggak kenal kewajiban, nggak kenal sunnah, pokoknya maksiat saja. Itu namanya zalimul li nafsi, mendolimi dirinya, nggak pernah menyentuh sholat, menyentuh puasa, zikir, apalagi dah. Pokoknya maksiat saja, itu namanya zalimul li nafsi. Kelompok yang kedua, muqtasid, tengah-tengah. Ya, sisi lain dia sholat, sisi lain kadang berzina, sisi lain dia zakat, sisi lain dia riba juga, sisi lain dia puasa, sisi lain dia khamr, judi dan yang semacam. Itu namanya tengah-tengah dia. Tapi kan masih lebih baik dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama kan tok-tokan maksiat saja. Yang kedua enggak, dia seimbang. Sholat waktunya sholat, waktunya maksiat juga gitu ya. Maka yang seperti ini maka akan ditimbang berat dosa dan pahalanya. Dia sholat, satu sisi dia berzina, ya tinggal timbang dosa zinanya seberapa, pahala sholatnya berapa, nanti ditimbang. Kalau lebih berat sholatnya, di zinahnya naudzubillah. Tetapi bagaimanapun maksiat sekecil apapun pasti punya pengaruh kepada ibadah, punya pengaruh. Kenapa para ulama mengatakan kenapa orang itu ketika sholat tidak khusyuk itu gara-gara maksiat yang dilakukannya? Karena orang kalau tidak maksiat pasti khusyuk. Jadi pengaruh maksiat itu sampai ke ibadah gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga ada namanya sabiqum bil khairat. Itu betul-betul meninggalkan maksiat, hanya melaksanakan yang wajib dan yang sunnah saja. Dan ini tentunya para nabi, para sahabat. Mungkin orang seperti kita ini kelompok yang kedua lah, kelompok muqtasid, ya hadir juga di majelis taklim, tapi kalau majelis ghibah pun ya ikut hadir. Itu namanya imbang kan, balance ya. Kayak kita ini seperti itu, tapi tinggal ditimbang saja maksiat dan dosanya. Tapi sekali lagi jangan menghalangi, karena sebuah kemaksiatan kemudian kita tidak mau melakukan ketaatan. Karena ada orang yang kemudian berpikir bahwa orang ini pakai jilbab, kemudian pencuri ketahuan, ketangkap, kemudian heboh di medsos. Kadang-kadang si netizen ini di bawah ini kan komentarnya macam-macam kan. Oh, daripada malu-maluin umat Islam, cabut aja jilbabnya, jilbab maling kan gitu. Dan ada kan biasa seperti itu di masyarakat. Lah hendaklah jangan dilontarkan kalimat ini. Karena menggunakan jilbab itu tidak ada kaitan dengan maling. Menggunakan jilbab itu untuk menutup aurat, dia dapat pahala dengan jilbabnya. Adapun maling, ya maling dapat dosa dengan malingnya. Nanti tinggal ditimbang saja pahala jilbab dan dosa malingnya. Sebab kalau gara-gara ucapan itu, ya sudahlah, kalau maling sekalian, buka aja jilbab, dosanya 2 jadinya. Buka aurat dosa, maling dosa, kuadrat jadinya. Jadi jangan campur adukan antara amal soleh dengan perbuatan maksiat. Itu sendiri masing-masing. Yang ini dapat paling dapat dosa, tinggal ditimbang nantinya. Kalau memang ibadahnya bagus, ikhlas, sesuai dengan sunnah, pahalanya mantap, ya mungkinlah agak berat kan. Tapi kalau umpamanya walaupun sholat tapi riya sholatnya, sum'ah sholatnya, asal-asalan sholatnya, ruku sujudnya ndak tumaknina, ndak ndak khusyuk dan semacamnya, ya nilainya sedikit nanti pahalanya kan. Lagi itu maksudnya. Ya, jadi tidak membatalkan, karena maling tidak membatalkan sholat. Contoh umpamanya kita ambil, saya ini kopiah, maling di pasar, habis maling saya sholat pakai kopiah hasil curian, apa batal sholatnya? Nggak batal, sholatnya nggak batal, cuman malingnya haram, karena maling itu tidak membatalkan sholat. Sama ini, ibu habis berwudu mau sholat, tahu-tahu sebelum sholat adalah waktu 5 menit, gibahin orang.
Apa kemudian gara-gara gibah batal wudunya? Akhirnya batal wudu, batal sholatnya? Kan enggak kan gitu ya. Yang batalin wudu kalau kentut itu batal wudu. Kalau gibah enggak lah. Nah, itu harus dibedakan antara maksiat dengan ketaatan itu. Harus dibedakan. Satu dapat pahala, satu dapat dosa. Tinggal ditimbang nanti di hadapan Allah. Makanya Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan tetap dapat pahala. Walaupun berbuat dosa. Wallahu a'lam. Ya. Ketika azab kubur atau nikmat kubur itu Ustaz, yang mendapatkan azab itu apakah di alam barzakh atau di jasad yang dalam kubur Ustaz? Ahli sunnah wal jamaah mengatakan ruh wal jasad. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa azab kubur itu birruhi wal jasad. Seperti kita sekarang ini ruh dan jasad. Seperti inilah kita dibangkitkan di kuburan. Jadi ruh dicabut, ruhnya diangkat ke langit, kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya. Itulah mendapatkan azab kubur. Azab kubur birruhi wal jasad. Ruh dan jasad ini akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah. Adapun ada masalah yang lain mengatakan ruhnya saja. Ya, kalau jasadnya nggak mungkin. Ya, karena kalau jasadnya saja tanpa ruh, ya orang mati walaupun dipukuli, diinjek-injek ya nggak terasa lah kan itu. Coba ada orang mati gebukin teriak-teriak, nggak akan. Nggak mungkin kalau azab kubur jasadnya saja. Kalau jasadnya saja enak lah kan itu, nggak terasa. Mau disiksa. Nah, sehingga kemudian yang jadi khilaf itu dua perkara, apakah ruhnya saja ataukah ruh dan jasad. Ya, jadi ulama ahli sunnah mengatakan bahwa azab kubur itu terjadi ruh dan jasad. Cuman bedanya kalau di dunia ruh yang ikut jasad, kalau di akhirat jasad yang ikut ruh. Itu bedanya. Jadi kalau setelah kematian itu justru jasad yang ikut ruh. Kalau di dunia kan jasad, ruh ikut jasad. Jasadnya dulu terbentuk, baru ditiupkan ruh dalam rahim, kan jasadnya dulu dibentuk. Baru setelah 4 bulan dimasukkan ruh. Artinya apa? Ruh yang ikut jasad. Nah, tapi di kuburan beda. Karena orang di kuburan itu kan jasadnya hilang. Kemakan tanah, udah mungkin kalau kebakar, kalau dimakan udah kunyah, udah habis kan ke perut kan. Nah, tapi kan ruh tidak mungkin hancur. Tapi akhirnya kemudian ruhnya tidak hancur, diciptakan lagi jasadnya. Kemudian dimasukkan lagi dengan ruhnya. Makanya ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa akidah salaf, akidah ahli sunnah bahwa azab kubur itu birruhi wal jasad. Itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Nanti jasad itu terbentuk di alam barzakh itu Ustaz. Ya, nanti akan dibentuk lagi di apa? Akan dikembalikan lagi. Diciptakan kembali jasadnya. Kemudian setelah kiamat umpamanya kan, karena hancur badannya kan, diciptakan lagi. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Karena begini, sebenarnya logika, karena ada orang mengatakan, orang-orang falasifah, orang ahli filsafat mengatakan azab kubur itu ruhnya saja. Sebab kalau seandainya ruh dengan jasad, bagaimana orang yang mati kebakaran sampai gosong? Mana jasadnya? Kalau memang dikuburkan sehat-sehat kita, saya umpamanya yang lain lah jangan saya. Umpamanya yang lain sakit sudah meninggal gitu kan, langsung dikuburkan kan jelas ada jasadnya. Tapi ada mungkin yang lain itu rumahnya kebakaran, habis tinggal tulang belulangnya, atau mungkin kecemplung air kemudian dimakan ular piton sampai nggak ketahuan jasadnya, sampai remek semuanya. Orang falasifah kemudian mereka secara akal mengatakan seperti itu. Nah ini gimana yang hancur? Maka kita katakan akidah ahlussunnah wal jamaah mengatakan birruhi wal jasad, dan Allah akan mengembalikan jasadnya, dan bagi Allah mudah mengembalikan jasad. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.